Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, hari ini kita masuk ke pengantar pemrograman berbasis objek ya. Nah, jadi di dalam suatu sistem komputer itu terdiri atas hardware, software, dan brainware. Nah, untuk menghubungkan ketiganya itu dibutuhkan yang namanya pemrograman atau programming. Nah, jadi di sini bisa kita artikan bahwa pemrograman itu adalah kegiatan menulis kode-kode program atau coding dan mengkompilasinya agar dapat dimengerti oleh komputer dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Nah, contoh dari bahasa pemrograman itu ada PHP, Java, C++, Pascal, dan lain-lain ya. Mungkin ada bahasa pemrograman lainnya. Oke, kita next ke arti kata orientasi dan objek. Orientasi atau orientation dalam kamus itu berarti mengarahkan atau pendekatan. Sedangkan objek adalah sesuatu yang mempunyai identitas yang unik dan nilai atribut tertentu atau sesuatu yang bisa kita cirikan pada suatu sifat tertentu atau biasa disebut ciri khas. Nah, sedangkan objek dan kelas itu, kalau kelas sendiri adalah suatu koleksi konseptual atau abstraksi dari objek yang dapat dijelaskan dengan atribut dan metode yang sama. Sedangkan objek di dalam kelas itu adalah sekumpulan objek yang mempunyai atribut dan metode yang sama. Nah, ini kita contohkan misalnya di sini ada kelas manusia. Nah, objeknya itu misalnya namanya Rahayu atau Esti. Nah, terus misalnya di sini ada kelas binatang, contoh objeknya adalah kucing. Lalu ada kelas HP, contoh objeknya adalah Nokia atau Samsung atau Oppo. Nah, lalu ada kelas misalnya di sini kelasnya HP Nokia. Nah, objeknya itu tipe HP-nya. Misalnya 8210 dan lain-lain. Nah, di sini ada 4 jenis teknik pemrograman yang ada. Contohnya yang pertama unstructured programming, yang kedua procedural programming, yang ketiga modular programming, yang keempat object oriented programming. Oke, kita masuk ke contoh bahasa pemrograman. Nah, contoh bahasa pemrograman yang bentuknya prosedural itu ada Pascal, ada C, ada Fortran, ada Algol, ada Basic, PHP, dan lainnya. Nah, sedangkan yang object oriented ini bisa berupa Java, C++, C++, sampai dengan objek Pascal, dan lain sebagainya. Nah, pada C++ ini sebenarnya bisa prosedural, bisa juga object oriented. Itu yang perlu kita ketahui. Oke, kita masuk ke unstructured programming. Nah, jadi unstructured programming itu adalah teknik memprogram dengan cara menuliskan program hanya pada satu program utama. Jadi programnya itu hanya terdiri atas main program data, jadi main program utama. Nah, di dalam program utama tersebut itu ada keseluruhan baris programnya berisi urut-urutan perintah atau statement untuk memodifikasi dan mengolah data. Jadi global data itu diolah secara langsung pada program utama. Nah, jadi bisa diartikan bahwa teknik pemrograman unstructured programming ini adalah teknik pemrograman yang pertama kali dikenal dan dipelajari. Nah, kelemahannya itu ketika kita menuliskan program yang cukup besar. Jadi seringkali urut-urutan statement yang sama itu dituliskan kembali pada penempatan yang berbeda di dalam program utama. Jadi misalnya programnya itu di atas udah kita tulis tentang perulangan, nah tiba-tiba di bawah tuh ada juga perulangannya lagi. Jadi baris programnya itu menjadi sangat banyak dan sulit untuk dipelajari dan melakukan pengembangan program. Kita masuk ke procedural programming. Nah, untuk procedural programming itu kita dapat mengatur urutan statement program, mengembalikan urutan statement program pada suatu tempat yang kita inginkan. Jadi, ini adalah suatu pemanggilan prosedur digunakan untuk melakukan prosedur tersebut terus berjalan. Setelah diproses akan dikembalikan pada urutan proses pemanggilnya. Nah, ini contoh procedural programming.
Jadi prosedur itu akan dipanggil oleh baris program di main program, dan setelah selesai urutannya akan dikembalikan kembali ke main programnya. Jadi di dalam teknik procedural programming ini program terlihat lebih tersusun dan kemungkinan kesalahan seperti di unstructured itu tidak ada. Jadi jika suatu prosedur benar, setiap kali digunakan pasti mengeluarkan hasil yang benar. Tapi begitu juga sebaliknya, jika prosedurnya salah akan menghasilkan kesalahan yang dipanggil berulang kali. Nah, nilai plusnya kita bisa membatasi tempat pencarian kesalahan jika ada prosedur yang salah. Oke, jadi di dalam procedural programming ini prosedurnya bisa terdiri dari banyak prosedur yang kemudian akan dikembalikan lagi ke prosedur utama, program utama. Jadi program utama itu berfungsi untuk mengkoordinir panggilan ke prosedur dan penyerahan data sesuai parameter. Nah, lanjut ke modular programming. Nah, pada teknik pemrograman modular ini, kita mengelompokkan beberapa prosedur yang sama fungsinya ke dalam suatu modul yang terpisah dari program utama. Dasar dari penciptaan modular programming ini karena programmer itu menilai prosedur di dalam modul akan banyak digunakan pada program-program yang berlainan. Nah, masing-masing modul itu dapat mempunyai data sendiri dan mengizinkan masing-masing modul untuk mengatur suatu status internal untuk dimodifikasi oleh prosedur yang ada di dalamnya. Jadi paradigma baru yang ditawarkan pada teknik ini adalah suatu program tidak lagi terdiri dari hanya satu bagian tunggal, tetapi dibagi ke dalam beberapa bagian yang lebih kecil dan saling berhubungan. Nah, jadi ini contohnya. Jadi di sini ada modul yang di dalamnya ada prosedur. Jadi program utama mengkoordinir panggilan ke prosedur di dalam modul yang terpisah. Jadi di dalam suatu modul itu bisa terdiri dari satu prosedur atau banyak prosedur. Nah, sedangkan object-oriented programming ini menjadikan kode lebih mudah dipelihara dibanding teknik lain. Jadi OOP ini menawarkan keistimewaan reusability atau kemampuan yang membuat kode mudah digunakan kembali pada pengembangan aplikasi yang lain sehingga meningkatkan produktivitas programmer. Nah, pada OOP di program utama terdapat kumpulan objek yang saling berinteraksi. Jadi objek itu merupakan hal yang terpenting di dalam OOP. Contohnya misalnya pemrograman visual. Form dan kotak teks itu merupakan sebuah objek yang bisa dilibatkan dalam pembuatan program aplikasi. Nah, ini contoh object-oriented programming. Jadi objek-objek yang ada di dalam suatu program itu saling berhubungan dan saling mengirimkan pesan. Jadi yang perlu kita garis bawahi ini ada 3 tentang object-oriented programming. Yang pertama adalah paradigma pemrograman yang diorientasikan pada objek, dan yang kedua semua data dan fungsi itu di dalam paradigma dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek, dan yang ketiga setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Nah, mungkin itu dulu untuk pembahasan kita hari ini. Nah, ini referensinya ada dari modul PBO Poltek, ada modul PBO Uniku. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih.